Sidang pembuktian surat gugatan yang dilayangkan Budi Hartawan sebagai pengacara Denny Ari Suryadi berlangsung menarik. Ini lantaran sidang yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Singaraja diwarnai aksi perlawanan yang dilakukan oleh tergugat, yakni Gede Putu Arke Wijaya. Sidang ini dilakukan karena ada replik dari penggugat atas jawaban tergugat dengan nomor 694-PDT-G-2022-PN Singaraja. Arke Wijaya digugat sebanyak Rp250 juta untuk ganti rugi 5 lembar seng bekas yang juga pernah membuatnya harus tinggal sementara di lapas kelas 2 Singaraja selama 10 bulan. Anehnya, dalam gugatan tersebut, rumah milik Arke Wijaya juga hendak disita sebagai jaminan, padahal objek tersebut tidak memiliki keterkaitan. Hal ini menurut Arke Wijaya membuat keluarganya merasa takut. Padahal, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja nomor 108/Pit-B/2021/PN Singaraja tidak memerintahkan Arke Wijaya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp250 juta. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman pers, teman-teman media, teman-teman wartawan, replik atau gugatan yang diajukan oleh pengacara Budi Hartawan yang dalam hal ini membantu anaknya sebagai penggugat di kasus pembelian kos-kosan yang saya alami. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah boleh mewakili anaknya sendiri dalam kasus hukum, sedangkan dia adalah Budi Hartawan adalah orang tua dari Denny Ari Suryadi? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, saya mendapatkan gugatan atau replik dari pihak penggugat, di mana dari kasus pidana saya yang katanya secara hukum saya divonis bersalah mencuri 5 lembar seng bekas, pihak Budi Hartawan menggugat saya dengan kerugian yang dialami oleh Budi Hartawan sebesar Rp250 juta sebagai tergugat. Dalam hal ini saya masyarakat kecil dan masyarakat yang sangat-sangat bodoh masalah hukum. Saya terkejut dengan gugatan yang dilayangkan oleh pihak Budi Hartawan. Apakah seng bekas 5 lembar ini menjadi acuan saya untuk menggugat di pengadilan dia rugi 250 juta? Dan ironisnya lagi, pihak Budi Hartawan memakai atau melakukan dalam gugatan ini sita jaminan rumah saya yang ada di Pulau Lombok sebagai pengganti katanya kerugian 250 juta ini. Dan supaya masyarakat tahu, dalam kasus yang menjerat saya, pidana yang menjerat saya di tahun 2021 dengan vonis pengadilan 10 bulan saya penjara, yang putusannya mengatakan saya mencuri 5 lembar seng bekas. Nanti saya akan unggah video rekayasa dari Budi Hartawan dalam kasus saya, menyuruh orang untuk mengambil seng, untuk mengambil kayu. Videonya nanti saya akan kasih kepada tim wartawan, tim media. Itu adalah fakta. Saya sebagai masyarakat tidak mau ada oknum-oknum pengacara, oknum-oknum penegak hukum yang selalu menindas masyarakat kecil. Saya masyarakat kecil, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam. Ini kan Jero Budi. Dia nonton nyemak. Oh ya, aku langsung muki. Wayan tuh ngangkut kamu Dia pun ngangkut ke kantor polisi. Oh, utuin seng itu tuh. Panane Pak Budi Hartawan ini juga. Benar di waya dinyak tanpa pengetahuan panaraga dinyak nyemak sing itu ke kantor polisi. Anak dia sing nyemak Pak Budi Hartawan nyemak kan. Dialah Pak. Nah, inilah masalahnya Kan kan. Pak Jero dia kan boleh lu nyebut panak dia di panak dia ke sana. Wih, dia dulu lu abang lu ngomong dia dulu. Saya mencuri, saya sampai ditahan di Polres seng bekas ini dengan kayu 1 batang ini
Arkewijaya juga menceritakan bahwa awalnya ia membeli kos-kosan milik Budi Hartawan dengan DP 60 juta rupiah. Kemudian, Arkewijaya juga diminta bantuan untuk mengerjakan angkringan di Jalan Patimura. Arkewijaya lalu menuntut sertifikat atas pembelian kos-kosan yang sudah di DP-nya itu. Namun pada akhirnya, Arkewijaya malah dilaporkan dengan kasus pencurian 5 lembar seng bekas. Saya membeli kos-kosan dengan Budi Hartawan. Saya DP 60 juta karena dia merengek-rengek datang ke kantor saya, meminta bantuan ke kantor saya. Sampai saya dengan ikhlas memberikan DP 60 juta tanpa saya melihat sertifikat dia. Tetapi lagi-lagi saya disuruh mengerjakan angkringan di Jalan Patimura, tempat Denny Arisuryadi mencari makan, dan di atas kantor pengacaranya. Lagi-lagi saya mengerjakan itu dan tidak dibayar. Setelah itu, saya selalu menuntut sertifikat. Akhirnya, apa yang terjadi? Saya malah dilaporkan pencurian seng bekas 5 lembar. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan menjadi korban rekayasa hukum, Arkewijaya melakukan persembahyangan di Pengadilan Negeri Singaraja, bahkan bersumpah di bawah kitab suci. Om Swastiastu. Kalau saya memang benar mencuri seng bekas, saya siap hancur dan keturunan saya. Tetapi ketika ada oknum penegak hukum atau orang-orang yang merekayasa kasus saya, semoga Tuhan memberikan hukuman yang setimpal menurut beliau. Saya percaya dengan hukum karma. Saya tidak pernah percaya dengan hukum yang berlaku pada hukum saya di pengadilan negeri. Semoga saya minta doa kepada teman-teman masyarakat Buleleng. Perjuangan saya cuma mohon satu, doa. Dengan doa, saya yakin kebenaran akan terungkap. Dari Singaraja, Bali, Tim Liputan Sinar Timur TV.